mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya, menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asyari selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. KPP telah membacakan putusan perkara di mana saya jadi teradu, dan sebagaimana kita ketahui substansi dari putusan tersebut memang sudah mengikuti semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dan mengucapkan alhamdulillah, dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Ini gawat, Pak. Apa? Ini hari ini ada hot news. Hot news? Iya, Pak. Wah, ini teman-teman wartawan ini loh, tiap kali datang ke tempat saya kok mesti ada yang hot-hot apalagi. Iya, ini serius masalahnya, Pak. Hari ini DKPP menggelar sidang putusan terhadap Ketua KPU, yang mana Ketua KPU Hasyim Asyari resmi diberhentikan, Pak. Apa? Iya. Pak Hasyim? Iya. Seorang yang pernah khutbah di depan Pak Presiden itu diberhentikan. Dipecat, Pak. Duh, itu rekan saya loh. Oh. Satu letting loh itu. Satu letting. Aduh, itu serius? Serius, Pak. Masalahnya, perkaranya adalah karena perbuatan asusila. Perbuatan asu, sila. Ya, jangan dipisah, Pak. Duh. Itu, Pak. Bagaimana? Itu loh kalau nggak nurut omongan saya. Loh. Itu kejadiannya gimana? Nah, Yang katanya di mana itu, di luar negeri itu? Iya. Diduga beliau itu telah melakukan perbuatan tidak senonoh. Bahkan dilansir dari DKPP, beliau melakukan hubungan badan, Pak. Dengan petugas pemilu luar negeri. Lebih tepatnya di Den Haag, Belanda. Itu gimana, Pak, ini? Di Belanda ya? Belanda, Pak. Waduh, ini kita juga harus menghormati kalau memang ada korban ya. Iya, Pak. Oh alah, yang tadi saya dengar teradu dan pengadu dan teradu itu. Iya, betul, Pak. Aduh, itu gimana, Pak? Bapak itu loh ya, kok masalahnya selalu itu ya? Nah, dulu juga ada kayak gitu. Betul. Sekarang kejadian lagi. Tapi itu sudah firm, kemudian dipecat. sudah Sudah nggak jadi ketua KPU lagi. Sudah tidak. Wah, ngelamar jadi ketua KPK. Masalahnya ini, Pak. Kami awak media jadi ini kan publik seliuran ini, Pak. Isu ini. Oh, sudah pas kalau datang ke saya. Makanya kita mau mengkonfirmasi, Bapak. Karena Sebagai pejabat eselon sedikit, yang lainnya eselon banyak. Saya eselon sedikit, sedikit, Pak. banyak tahu. Sebagai anggota kabinet Konoha, apa saja tahu. Orang dalam, Pak. Apa saja tahu, tapi nggak dikerjakan. Iya, Pak. Saya mau mengkonfirmasi. Tapi serius ya, Iya. beliau dipecat karena masalah asusila. Asusila. Itu, Pak. Mbok bareng saya aja ya, kalau kemana-mana itu aman ya. Aman nggak ini, Pak? Tapi itu korbannya atau pengadunya itu anggota atau petugas Penyelenggara pemilu di luar negeri. Luar negeri. Luar negeri, Pak. Di Den Haag. Ini loh ya. Jadi kadang-kadang memang seorang laki-laki itu persoalannya kan kalau nggak harta, tahta, dan Wanita. paha. Ada kan paha ayam juga. Oh iya, betul. Ini kemudian saya jadi teringat sebuah cerita dari di sebuah kerajaan, ya, di sebuah kerajaan itu ada seorang raja yang ingin pamit berburu kepada keluarganya. Cuman sang raja ini merasa khawatir bahwa beberapa anak buahnya ini celamitan, suka godain permaisurinya.
Oleh karena itu malam sebelum berangkat pagi-pagi berburu, sang istri atau sang permaisuri ini ya di pahanya tuh dikasih jebakan beruang. Jadi kalau ada yang berani nakal, anak buahnya pasti itunya akan putus karena ada jebakan beruang. Nah, ini sebuah cerita ya. Lalu berangkatlah sang raja berburu setelah itunya permaisurinya dipasangi jebakan beruang tadi di pahanya. Lalu kira-kira sore pulang berburu, dipanggil istrinya, wah aman. Lalu dicek semua orang-orang kepercayaannya dipanggil, ya kan? Dilihat mungkin ya alat kelaminnya, ayo kamu lihat, buka, utuh. Buka, utuh. Buka, utuh. Satu lagi, utuh. Tenang. Rupanya sang raja meninggalkan para bawahannya, semuanya bisa dipercaya. Nah, lalu ada seorang sebut saja menterinya dikasih selamat. Selamat ya, kamu telah bisa memegang kepercayaan saya. Lalu sang menteri itu bilang, loh kenapa kamu? Kok nggak bisa ngomong? Begitu lidahnya dibuka, lidahnya putus. Ya, itu artinya apa? Bahwa kadang-kadang sebagai orang yang bisa dipercaya, dari pusar ke atas bisa dipercaya, tapi pusar ke bawah maunya jalan sendiri. Nah, itulah akibatnya. Tapi kepada Pak Ketua KPU, mantan berarti sekarang, sudah resmi dipecat. Sudah resmi. Padahal kerjanya kemarin bagus loh, menurut rejim. Sudah banyak membantu loh. Dalam jumpa pers, kalau nggak salah saya lihat tadi di handphone, ya terakhir dia menyampaikan bahwa tugas yang sangat berat, ya kan? Belum dimaki-maki oleh kita. Betul. Ini artinya ada sesuatu menurut saya. Menurut analisa saya, ya sebagai anggota kabinet, ya itu saya berpikir ini bukan kasus biasa. Wah, hari gini kok kasus biasa? Tidak ada. Menurut saya, ini analisa sementara yang bisa saya kumpulkan adalah informasi ini cukup mengagetkan, tapi saya berpikir ini ada skenario tertentu. Wah, ya. Apakah ini pembungkaman? Ataukah ketua KPU ini liar tidak bisa disuruh diam misalnya? Ataukah beliau ini disuruh diperintah untuk menjalankan sesuatu tidak dijalankan? Atau apa? Ini kan saya pikir teman-teman saya di kabinet juga bertanya, masyarakat juga akan bertanya, dan ini harus dibuka secara terang benderang. Betul Pak, kami ingin mengetahui lebih dalam apakah ini murni kasus perbuatan asusila atau jangan-jangan ada yang ingin menyingkirkan. Ya, bisa dua-duanya. Kalau terakhir kan seperti Pak Mahfud sendiri kan, seolah-olah Pak Mahfud ya, Pak Profesor Mahfud itu pernah menyampaikan bahwa beliau ini seolah-olah, wah kalau hukum udah begini ya kita pesimis bahwa penegakan hukum akan berjalan. Apalagi belakangan banyak kita dengar berita, banyak proses penegakan hukum yang tidak adil. Semau-maunya lah. Jangan-jangan ini apakah ketika proses penegakan hukum di bidang yang lain seperti di bidang konstitusi yang terkait dengan pilpres semaunya, konstitusi terkait dengan hak rakyat semaunya, apa ya kasus asusila ini sedemikian cepat diputuskan lalu tiba-tiba langsung ada keputusan? Ataukah karena ini ranahnya DKPP? Bukan aparat kan, DKPP kan? DKPP Pak. Jangan-jangan gitu, karena DKPP ini dalam putusannya aneh-aneh. Ini kan sudah berapa kali keputusannya terhadap Pak siapa? Pak Hasim ini ada peringatan. Betul. Ada peringatan sangat keras. Sangat keras sebelumnya. Ada lagi peringatan sangat keras banget, ya kan? Keras. Ini sekarang kan tertinggi mungkin ya, karena ada pemecatan. Pemecatan, Pak. Kalau dipecat dari ketua KPU, dia tetap jadi ketua KPU enggak? Tetap jadi anggota KPU tidak? Nah, ingat nggak Paman Usman? Ingat. Dipecat dari ketua MK, tapi tetap jadi anggota MK. Nah ini apakah bisa tetap? Nah, kita belum tahu. Wah, itu dia Pak. Masalahnya gini Pak. Ini publik melihat ini kok seperti kasus berulang Pak. Di mana ketua KPU sebelumnya kan pernah ada juga mantan ketua KPU-nya diberhentikan juga.
Oh, Ya. iya. Ini Saya kalau- ingat zaman dulu. Nah itu Pak. Zaman SBY itu ada ketua KPU, Iya. ya masuk partai lalu masuk penjara. Nah ini. Orang KPU banyak dimasukkan penjara. Ini juga, apakah dia murni karena kesalahannya main-main burung itu tadi? Ataukah karena ini ada proses penyingkiran? Kita akan tahu sebentar lagi. Kita Betul, ini Pak. akan berproses. Karena biasanya Iya. orang-orang paling pejabat itu yang kemudian didakwa atau dipecat itu akan melakukan perlawanan. Tahu mantan Menteri Pertanian? Oh. Udah dihujani berbagai fakta-fakta, Betul. dihabisi nama baiknya. Akhirnya kan dia bercerita bahwa ada uang dikasihkan partai. Betul. Kemudian dia juga minta presiden jadi saksi dan seterusnya. Pokoknya akan melakukan perlawanan. Nyanyi. Iya, nyanyi. Iya. Apakah kita bisa menunggu nyanyian mantan ketua KPU ini terhadap apa-apa yang dia saksikan kemarin-kemarin Betul. ketika Pilpres? Ataukah dia akan tiba-tiba hilang? Seperti ketua KPK mantan yang juga hilang. Nah, kita tunggu saja. Jadi posisi kita sekarang, Mas, kita menunggu nyanyian mantan ketua KPU. Pak ini terakhir Pak. Iya. Melihat fenomena yang akhir-akhir ini di rezim sebelah itu, apa kekhawatiran Bapak terhadap ketua KPU yang akhirnya kemarin dipecat ini, akhirnya hari ini dipecat ini? Kekhawatiran Iya. Bapak bagaimana ini Pak? Yang pertama adalah ternyata menurut saya Pilpres ini belum selesai. Belum selesai. Kalau melihat situasi seperti ini. Ya kan? Baru kali ini ya ketua KPU bahkan presiden hasil pemilunya belum dilantik itu sudah dipecat. Ini pertanda pertama. Pertanda kedua adalah kasusnya pun menurut saya kasus yang memalukan ya, asusila. Betul. Kalau toh dia dipecat mungkin karena pelanggaran PKPU dan sebagainya, itu kelihatan dia melanggarnya kelihatan. Tapi ini harus tetap diproses ya, kasus Betul, Pak. asusilanya harus tetap diproses. Betul. Yang saya khawatirkan adalah apabila ketua KPU ini kemudian dia melakukan perlawanan, ya kan? Lalu kemudian dia bahasanya nyanyi tadi. Kemudian dia merasa tidak dilindungi oleh orang-orang yang mungkin dia bantu, mungkin ya. Iya. Ini analisa. Lalu dia mulai melakukan perlawanan dengan membongkar kalau ada kecurangan pemilu yang dia menjadi saksi utamanya. Kalau itu terjadi rame, Mas. Rame jagat politik Indonesia ini. Tapi di Konoha enggak.